Kalau NU Tiongkok itu hampir 90%, bisa dikatakan pelajar. Kalau di sana kita, pengajian itu kita tidak selenggarakan di masjid, tapi Heeh, kita selenggarakan di apartemen heeh. atau asrama. Di sana tidak berkenaan organisasi internasional terutama yang berbasis keagamaan untuk mendirikan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Indonesian Muslim Crisis Center kedatangan tamu. Dia adalah Ketua Rois Suriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Tiongkok atau PCINU Tiongkok. Selamat datang Kiai Ahmad Saifuddin Juhri. Terima kasih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Tiongkok atau dari mana? Ini dari Indonesia, Mas. Dari Indonesia. Oke. Kebetulan di Indonesia. Oh, jadi NU ada di Tiongkok ya? Iya, betul. Oh, itu gimana ceritanya, Mas? Itu secara struktural kita berdiri tahun 2017 Agustus. Jadi berarti berapa tahun yang lalu? 5 tahun ya. 5 tahun yang 5 lalu. tahun yang lalu. Tapi sebelum itu kita juga sudah roadmap-nya sejak 2013-2014. Waktu itu kami masih S2 di sana di Nanjing University dengan beberapa santri yang kebetulan S2 di sana, bikin roadmap untuk mendirikan NU Tiongkok. Cuman karena terkendala berbagai macam hal, akhirnya setelah kami lulus 2015 belum sempat berdiri. Pulang ke Indonesia, sempat kerja di Indonesia. Terus alhamdulillah dari 2016 ada beberapa kader santri yang berangkat ke sana mendapat beasiswa untuk S2, S3. Terus kita konsolidasi lagi secara online offline. Terus 2017 di 20 Agustus 2017 itu kami deklarasi tapi di Indonesia. Jadi deklarasinya di Kota Malang di Pesantren Al-Islah Singosari Malang. Waktu itu memang kami pilih di Indonesia karena kebetulan pas liburan summer vacation. Jadi setiap summer itu di bulan Juni, Juli, Agustus itu ada liburan musim panas. Teman-teman banyak yang pulang ke Indonesia. Jadi memanfaatkan momentum itu akhirnya teman-teman koordinasi, terus membuat forum, terus konferensi di Malang mendirikan PCINU Tiongkok. Alhamdulillah. Itu perizinannya gimana di sana? Itu waktu kami konferensi untuk deklarasi itu di Agustus 2017, kami juga mengundang Konsulat Jenderal Tiongkok yang di Surabaya. Istilahnya kalau orang Jawa itu Kulon Nuwun. Iya. Tapi Kulon Nuwunnya di sini, nggak di sana. Nggak di sana ya. Jadi kita ketuk pintu Kulon Nuwun, kita itu mau mendirikan ini untuk cabangnya NU di internasional yang ada di Tiongkok. Kami undang konsul jenderalnya yang di Surabaya, terus langsung hadir dan memberi sambutan dan sangat appreciate dan mendukung malah. Oh, mendukung ya? Malah mendukung sekali. Enggak, masalahnya kan Tiongkok itu negaranya kan pahamnya komunis. Iya. Ya kan? Orang biasanya di Indonesia itu komunis sangat anti banget karena mungkin anti agama. Nah, ini kok dia respon terhadap pendirian NU di Tiongkok. Apa dasarnya apa? Itu kira-kira mungkin bagi mereka, kita juga sebenarnya tidak terlalu berekspektasi tinggi ya terkait dengan ini, karena secara regulasi memang di sana tidak diperkenankan organisasi internasional terutama yang berbasis keagamaan untuk mendirikan di sana. Kita sudah mengetahui itu, makanya sejak awal kita bilang ke mereka kita mau mendirikan ini. Tapi responnya ternyata luar biasa. Mungkin salah satunya kita bisa menjadi salah satu penghubung untuk Islam di sana dengan Islam yang di Indonesia khususnya, dan secara umum mungkin Islam di internasional. Nah, dari 2017 itu setelah teman-teman pertemuan di Malang, setelah itu kembali lagi ke Tiongkok dan aktivitas kami mulai melakukan kegiatan-kegiatan event. Ya memang kalau di sana
kita itu kan secara regulasi tidak boleh misalnya pengajian nih. Iya. Nah, itu kan nggak boleh kalau di tempat umum, ya nggak kayak di kita lah. Iya, kalau NU kan banyak sekali kegiatan pengajian, ada tahlilan, ada maulid, ada selamatan dan lain sebagainya. Kalau di sana kita pengajian itu kita tidak selenggarakan di masjid, tapi kita selenggarakan di apartemen atau asrama. Ya, walaupun setiap kampus itu memang punya regulasi yang berbeda-beda dalam menafsirkan regulasi terkait dengan praktek keagamaan di setiap daerah. Karena praktek keagamaan itu dalam regulasinya harus dilakukan di tempat ibadah, tidak boleh di ruang yang tidak disediakan. Nah, karena kita teman-teman Indonesia sering ketemu, ya ngumpulnya di apartemen, ngumpulnya di asrama, akhirnya pengajiannya di asrama atau di apartemen salah satu anggota misalnya, secara hybrid online dan offline. Itu salah satu acara yang bentuk pengajian. Ada lagi yang bentuk misalnya seminar dan diskusi, biasanya rata-rata full online sejak 2017 itu. Tapi itu diketahui sama pemerintah sana ya? Kita tidak memberi pemberitahuan, tapi pasti mereka mengetahui, pastinya. Karena ya kita tahu sendirilah. Kalau mereka ketika ada apa-apa pasti mereka memonitor, itu pasti. Karena ketika kita masuk pertama kali ke Tiongkok, kita nge-tap di imigrasi, itu secara otomatis data paspor kita, data diri kita sudah masuk big data mereka, sudah bisa diakses di mana-mana, itu secara otomatis. Jadi jumlah warga NU di Tiongkok itu rata-rata mereka yang studi di sana. Nggak ada yang warga yang dia bekerja di sana, nggak ada. Kalau NU Tiongkok itu hampir 90% bisa dikatakan pelajar. Pelajar ya? Iya, latar belakangnya pelajar, mulai dari yang exchange hanya 1 bulan, 2 bulan, hingga postdoc di sana. Sebagian kecil sekali itu yang pekerja, ada yang jadi jurnalis, ada yang pekerja domestik di rumah yang di sana, atau ibu rumah tangga yang di sana. Ini berbeda sekali dengan anggota PCINU Taiwan misalnya. Nah, kalau Taiwan kan rata-rata pekerja, ya. Terus kebebasan di sana kan berbeda sekali dengan Tiongkok. Makanya di Taiwan bisa mendirikan masjid, bisa pengajian di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Di Hong Kong juga kurang lebih sama. Di Hong Kong itu mayoritasnya buruh migran perempuan. Jadi mereka biasa setiap Sabtu Minggu bikin pengajian di tempat-tempat umum. Jadi Tiongkok yang ada Tiongkok mainland yang Beijing itu yang daratan itu kami di sana itu berbeda dengan yang di Tiongkok di Taiwan maupun di Hong Kong. Nah, secara struktural juga berbeda. Jadi PCI Taiwan ada sendiri, PCI-NU Hong Kong ada sendiri, yang Tiongkok ada sendiri. Iya. Pernah ada masalah nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Kami sebagian besar teman-teman kan sudah memahami betul regulasi yang ada di sana. Jadi ketika kita melaksanakan praktek peribadatan, yang penting mengetahui regulasi dan di tempat yang disediakan tidak ada masalah sebenarnya. Ya, kita punya pepatah nenek moyang kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Ini bukan Quran, bukan hadis ya, tapi filosofi kita ya. Betul. Ada berapa jumlah warga NU di Tiongkok? Kurang lebih ada sekitar 500-600-an. Lumayan ya. Iya. Itu dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia atau support dari Tiongkok? Sebagian itu mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah Tiongkok, ada juga yang beasiswa dari pemerintah Indonesia, ada juga yang biaya sendiri. Ya, kuliahnya biaya sendiri. Jadi bermacam-macam memang. Persentasinya lebih banyak mana? Mungkin lebih besar beasiswa, sekitar 60-70%. Oh, itu perbandingannya antara pemerintah Tiongkok sama Indonesia lebih banyak mana? Oh, lebih besar beasiswa pemerintah Tiongkok. Kalau memang di kita ini kan sampai sekarang kuliah ke Tiongkok itu kan masih kurang populer. Daripada ke barat ya, lebih mainstream ya. Betul. Ya. Tapi mungkin sebentar lagi ya, karena Tiongkok sekarang dilihat seperti lagi pelan-pelan ingin
bukan ingin maksud menguasai dunia secara menggeser ekonomi, secara ya. tata dunia ya. Mungkin juga nanti akan menjadi Bisa jadi, mainstream ya. bisa jadi Mas, karena saya kebetulan masuk 2011 pertama kali di Tiongkok. Itu jarang sekali menemukan WNI terutama mahasiswa ya, yang itu berwarna-warni seperti kita ini. Satu, terus yang memakai jilbab apalagi, itu jarang sekali. Kebetulan kami termasuk mungkin salah satu generasi awal yang santri yang kuliah di Tiongkok. Nah, setelah 2015 ke sini, wah itu hampir setiap kita ketemu WNI itu pasti nanti di komunitasnya ada yang berjilbab. Ada pengajian dan lain sebagainya. Di ruang publik juga mereka di ruang publik sudah masalah, ya? nggak ada masalah. Jadi sudah mulai hal yang biasa. Dulu waktu kami 2012 mendirikan PPI Tiongkok, Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, itu saya adalah minoritas di tengah mayoritas. Oh gitu ya. Jadi sebagian besar teman-teman saya adalah saudara-saudara dari etnis Tionghoa di PPI Tiongkok. Jadi ketika kita bertemu bareng gitu, malah saya jadi minoritas. Jadi berkulit gelap di antara yang berkulit terang. Tapi sangat menarik karena di situ akhirnya kita memahami teman-teman saudara-saudara kita yang dari Tionghoa, yang bagaimana nasionalisme mereka dan bagaimana minoritas seperti kita berkumpul menjadi satu, membahas tentang Indonesia. Itu di awal-awal 2011-2012. Mas Juhri, ini kan kenapa misalkan studi di Tiongkok itu kurang populer? Karena mungkin orang Indonesia khususnya ya, orang Muslim takut setelah studi di sana jadi komunis, mereka diajarin tentang komunis, gitu gak sih sebenarnya? Ya, itu memang ada anggapan seperti itu. Bahkan saya melanjutkan sebelumnya. Jadi dari data 2019 ada sekitar 15.700 sekian pelajar Indonesia tahun 2019 sebelum pandemi. Itu memang mayoritas teman-teman Tionghoa. Yang non Tionghoa sangat sedikit, mungkin persentasenya nggak sampai 2.000 mungkin. Nah, dari situ kita bisa memahami teman-teman Tionghoa itu kan karena satu faktor orang tua menyekolahkan mereka ke sana, yang kedua ada faktor masalah keturunan, misalnya ini loh negara yang pernah ibaratnya masih ada darah lah ibaratnya seperti itu. Nah, yang faktor ketiga itu mungkin mereka melihat Tiongkok dari segi bahasa dan lain sebagainya. Itu teman-teman yang sebagian Tionghoa. Nah, sementara teman-teman non Tionghoa itu mulai masuk ketika ada akses informasi beasiswa. Terutama sebelum 2015 yang memang infonya memang cukup minim waktu itu beasiswa. Setelah 2015 baru informasi terkait dengan beasiswa Tiongkok, termasuk salah satunya PCINU Tiongkok sering mengadakan roadshow seminar beasiswa ke Tiongkok, ke pesantren-pesantren di Jawa misalnya. Itu untuk memberikan akses, ini loh ada beasiswa ke sana. Pendidikan apapun bisa yang kita pilih, terutama terkait dengan international trade, engineering, arsitek, bahasa dan sebagainya. Jadi tidak ada pendidikan keagamaan, terus tidak ada yang ambil itu pendidikan terkait dengan ideologi di sana. Tetapi Mas, ini saya kebetulan 2012 sampai 2015 saya itu kan orang Indonesia pertama dan mahasiswa asing pertama di fakultas saya, Fakultas Politik di Nanchang University, Kota Nanchang. Itu yang 99% itu kan mahasiswa lokal. Sehingga saya gabung dengan mahasiswa mereka dan mata kuliah terkait dengan ideologi itu menjadi mata kuliah wajib. Kayak di kita ya PPKN lah, Pancasila. Ya, kewarganegaraan. Betul. Tetapi karena saya mahasiswa asing, maka saya dibebaskan untuk tidak memilih mata kuliah wajib tersebut. Kalaupun pengen ikut silakan. Nah, kalau saya sebagai mahasiswa politik kan menjadi tertarik secara kajian. Ikut ya di situ. Betul. Jadi saya ketemu sama kawan-kawan dan hampir sebagian besar kawan-kawan saya itu anggota partai. Anggota Partai Komunis China. Jadi akhirnya kita sering berdiskusi di situ. Berdiskusi, dosen-dosen saya juga banyak orang partai. Bagaimana partai di sana, sistem pengkaderannya, terus mereka menanyakan terkait dengan partai di Indonesia dan sebagainya. Jadi bagi kita ideologi di sana itu hanya sebatas di ruang diskusi saja.
Iya, tidak. Artinya nggak ada yang aneh-aneh lah ketika mendapatkan pelajaran itu misalkan. Nggak ada. Bahkan mereka kalau pelajaran terkait dengan ideologi mereka itu mesti disandingkan dengan kapitalisme. Membandingkannya dengan kapitalisme ala barat misalnya. Ya kan memang sejarahnya begitu ya. Betul sekali. Jadi tidak ada seperti apa yang kita takutkan di sini. Jadi biasa saja sebenarnya. Nah, pernah sempat ramai Mas ini 2018 kalau nggak salah apa 17 sempat ramai ada delegasi Indonesia itu salah satu rektor di kampus Islam di Jawa Tengah itu dari sana pulang ke Indonesia terus bilang ke media, oh ini mahasiswa Indonesia dicekoki dengan mata kuliah komunisme. Oh itu ramai sekali di media Mas. Yang berani mengkonter itu hanya PCNU Tiongkok. Organisasi PPI dan lain sebagainya tidak ada yang berani mengkonter itu. Kami langsung dalam kurang dari 24 jam kami langsung bikin press release mengkonter bahwasanya tidak ada terkait dengan mahasiswa Indonesia diajari terkait dengan ideologi komunisme. Itu pun pilihan aja maksudnya. Betul, ya, pilihan saja. Pilihan dan itu di jurusan-jurusan sosial politik. Di selain itu ya nggak ada ininya. Dan itu mahasiswa kita satu jurusan dengan satu kelas dengan mahasiswa lokal. Mahasiswa asing di kelas asing jelas tidak ada. Mas Yuri sekarang berarti masih studi di sana ya? Alhamdulillah masih tercatat sebagai mahasiswa. S3 ya? S3 ya, S3. Di universitas mana? Saya di Central China Normal University atau CCNU. Singkatannya ada NU-nya juga ini. Itu di kota mana? Itu di kota Wuhan. Wuhan tuh bagian dari Wuhan tuh provinsi. Wuhan itu kota selevel ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Di tengah. Di tengah ya. Ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan hubungan internasional. Iya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ketika pemerintah Tiongkok melakukan pemberian beasiswa kepada pemerintah atau masyarakat Indonesia, ya mungkin juga di negara-negara lain itu bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk kemudian nantinya si alumni-alumni itu menjadi supporting kira-kira kebijakan luar negerinya Tiongkok kan. Ada juga tuh yang saya kira nulis itu ya di Indonesia sendiri yang sudah dimuat di beberapa media, khususnya The Conversation saya membaca. Gimana tanggapannya? Itu teman-teman di internal ketika membaca itu tertawa semua itu. Semua. Satu sisi tulisan teman-teman terkait dengan terutama teman-teman NU Tiongkok terkait dengan Islam di Tiongkok dan lain sebagainya, buku kan teman-teman menerbitkan buku terkait dengan Islam Indonesia dan China tahun 2019. Berarti satu sisi buku itu sudah dibaca dan menjadi salah satu bahan referensi. Iya, kita juga senang juga. Sisi yang lain ada lack of information di situ. Jadi penulisnya sangat kelihatan sekali kalau dia kekurangan informasi, ketidakimbangan informasi yang ada. Karena saya sejak 2011 sampai sekarang hampir sudah terakhir saya di Tiongkok sebelum pandemi 2020 itu saya tidak pernah mendapatkan apapun misalnya atau tekanan apapun kamu harus seperti ini dari pemerintah sana. Mereka itu memberi beasiswa, silakan datang kuliah di sini. Cari apapun, yang penting kamu tidak boleh bekerja itu secara formal satu, dan menghormati regulasi yang ada. Jadi ketika itu sebenarnya umum ya di umum sekali, negara manapun umum sekali, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Terus teman-teman menulis terkait dengan informasi Islam Indonesia, Islam Cina dan lain sebagainya, itu karena ketergerakan masing-masing. Bagaimana pengalaman teman-teman, setiap daerah itu kan mempunyai pengalaman yang berbeda. Karena di Tiongkok ada 34 provinsi, teman-teman PCN Tiongkok itu menyebar di hampir sebagian besar di kota-kota di Tiongkok. Pasti pengalamannya sangat berbeda dengan antar satu teman yang lain. Dan itu mereka menuangkan dalam bentuk tulisan. Tidak ada, kamu nulis ini, kamu harus nulis ini. Nggak ada sama sekali dari sana. Bahkan dari pemerintah Indonesia tidak ada sama sekali, termasuk dari PBNU. Ngalir aja sebenarnya. Ngalir aja. Bahkan kalau behind the scene bukunya itu kami terbitkan, wah kebetulan saya yang ngurusi, saya ngedit, mencari uang, sampai menerbitkan dan sebagainya. Dari A sampai Z lah. Itu sama sekali tidak ada dari mereka terkait dengan pendanaan dan sebagainya.
itu murni tulisan teman-teman menghibahkan waktunya untuk menulis, mensedekahkan agar kita bisa memberi informasi yang berimbang terkait dengan Tiongkok kepada masyarakat Muslim terutama di Indonesia. Jadi kan selama ini informasinya nggak berimbang nih. Seolah-olah Tiongkok itu Islamnya seperti ini. Lah, teman-teman itu mau memberikan informasi yang diketahui secara real setiap harinya di sana, kehidupannya sehari-hari di sana dan sebagainya. Jadi kita tidak punya motif apapun selain itu. Iya. Dan yang nggak ada masalah juga, mereka misalkan juga punya persepsi begitu ya. Tapi dia betul. Saya lihat data-datanya studi literatur saja ya, nggak? Iya, betul. Memang dilihat dari data-datanya, saya kok kurang yakin pernah masuk ke Tiongkok penulisnya. Karena walaupun mengatakan ahli Tiongkok, mungkin saya salah barangkali, dia pernah ke Tiongkok atau barangkali seperti apa. Tapi melihat dari tulisannya memang berat sebelah. Apalagi sangat tendensius. Terus menunjuk kita harus sesuai dengan penulisnya gitu. Ya terserah penulis memang karena itu. Terus juga kalau dalam konteks politik hubungan internasional, ya kalau pemerintah Tiongkok punya misi itu juga apa salahnya juga kan? Sebenarnya begitu kan? Iya, sebenarnya sama aja kan? Itu punya kepentingan nasional juga. Kalau misalnya kita belajar tentang politik hubungan internasional betul gitu kan. Betul. Sama kayak kita kuliah ke Amerika misalnya. Terus pulang ke Indonesia pasti kan menceritakan negara dia kuliah kan. Teman-teman Australia kuliah di Australia ke Indonesia sama sebenarnya, nggak ada ini sama sekali. Barat kemudian untuk sebutlah saja Amerika misalkan dia punya kebijakan luar negerinya tentang demokrasi, tentang HAM ya kan. Kemudian dia mengedukasi dan memberikan bantuan juga untuk kemudian mengimplementasikan demokrasi. Ya sebenarnya sah-sah juga. Sah-sah saja sebenarnya. Oleh Amerika, kira-kira gitu ya. Iya, itu kan bagian dari kebijakan luar negeri masing-masing negara ya. Iya, apalagi dunia sudah sangat mengglobal. Betul, sangat terbuka sebenarnya. Ya artinya dia kritik juga nggak ada masalah juga. Tapi yang sebenarnya yang kalau ini ya apa yang dilakukan itu sebenarnya hal yang umum dilakukan juga oleh alumni-alumni luar negeri negara lain. Betul. Bahkan kami mohon maaf karena kalau mungkin di alumni yang lain ada supporting misalnya dari kedutaan negara yang di sini. Kalau kami sama sekali tidak ada. Sama sekali, dan kami tidak meminta. Memang sengaja karena kami juga menjaga netralitas itu juga. Walaupun kami mempunyai, karena kita hikmatnya PCINU itu ke NU-nya ya. Betul, ke NU-nya bukan ke negara. Ibaratnya seperti itu. Jadi intinya adalah teman-teman itu punya ghiroh atau semangat itu berdakwah sebenarnya. Dakwah dengan hal atau dengan perilaku. Jadi perilaku kita itulah ya dakwah kita. Jadi kita tidak di pengajian kita berkuar-kuar secara ramah dan sebagainya, tapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang itu sesuai dengan aturan-aturan dalam beragama yang baik dan benar. Kalau kita melakukan kegiatan yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu akan dijadikan contoh oleh orang-orang di sekitar kita. Oh, inilah orang Indonesia seperti ini. Dan sebagainya. Apalagi bukan hanya membawa Indonesia tapi membawa NU juga. Membawa NU, membawa Islam. Ya, kita tahu bahwa NU ya kelompok Islam yang moderat ya. Melihat Gus Dur itu bukan dengan contoh Indonesia yang bisa hidup di antara berbagai agama, berbagai suku dan lain sebagainya. Kegiatan PCINU Tiongkok apa? Di awal-awal kita sempat membuat buku itu, buku ada 23 penulis terkait dengan kehidupan Tiongkok dan Indonesia. Setelah itu kita sering bikin seminar, bedah buku, bahkan di 2020 sampai 2021 karena full kita pandemi, maka semuanya online. Jadi ada ngaji online, ada khataman online yang terkait dengan akademik. Sering kita mengundang level menteri di Indonesia sampai duta besar Indonesia yang di Tiongkok untuk kita semacam seminar atau conference. Dan terutama tahun 2020-2021 sering kali kami membawa semacam kegiatan itu. Cuma yang sekarang ini mulai kendorkan sedikit karena ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak kita publikasi di media. Jadi memang kita lebih ke internal dulu.
termasuk yang terakhir kemarin kita diskusi dengan Duta Besar Tiongkok, Mr. Lukang. Ya. Ada fotonya tadi ya? Ada, tadi fotonya ada Duta Besar, kebetulan sekitar 2 minggu yang lalu, di 29 Juli. Alhamdulillah kemarin kita bisa silaturahim ngeteh bareng. Ngeteh bareng. Iya, jadi bukan ngopi. Duta besarnya langsung ya? Iya, Duta besar langsung. Mereka ngajak teh. Ini di kediaman dinas. Ini yang duta besarnya yang biru. Yang paling biru. Yang biru ya. Duta besar yang baru sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Ini pengurus PCINU. Betul. Yang kok ada Mas Kaula Fahmi Ketua Tanfidia. Oh iya, Ketua Tanfidia. Terus ada Mas Budi Sugandi salah satu wakil Rois, terus Mas Siva ini Katib Surya, Mbak Ilmi salah satu pengurus di Muslimat, terus Mas Waki wakil Katib. Jadi next coba gambarnya, fotonya. Nah ini kami berdiskusi. Ini sama juga ya? Ya, berdiskusi cukup panjang dengan Duta Besar. Pakai bahasa Cina atau bahasa Inggris? Ini bahasa Inggris Mas. Bahasa Inggris karena sebagian di teman-teman kan belum bisa bahasa Cina, jadi ngajak bahasa Inggris. Dan staf-staf beliau ini semuanya bisa bahasa Indonesia. Semua bisa bahasa Indonesia? Semua bisa bahasa Indonesia ini, staf-staf diplomat-diplomat muda kanan kiri, ada diplomat bagian politik, pendidikan maupun budaya, bisa bahasa Indonesia. Tapi kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang di luar ekspektasi kita sebenarnya Mas, ketika kami diundang untuk berada diskusi terkait dengan hubungan Indonesia-Cina, itu adalah paling kita hanya 20-30 menit bisa bertemu dengan beliau. Ternyata enggak. Enggak ya? Ternyata kita diskusi sangat panjang, bahkan 2 jam lebih, kita enggak terasa. Ini berjam-jam ini? Berjam-jam ini ya, kita juga enggak terasa sampai ternyata udah sore. Habis itu setelah pulang kita tetap berdiskusi secara non-formal. Ya? Karena ternyata banyak sekali, ini modelnya orang Tiongkok ya. Orang Tiongkok itu karakternya, mereka sebenarnya sangat terbuka terhadap kritik. Kalau sudah memahami karakter mereka itu sangat tepat dengan termasuk bagaimana Dubes Lukang memberikan ruang kepada kita, silakan memberi masukan kepada Tiongkok, kepada Kedutaan Besar Tiongkok misalnya. Jadi akhirnya kami memberikan masukan berbagai macam hal, termasuk ada kendala-kendala mahasiswa Indonesia yang sampai sekarang belum bisa balik ke Tiongkok. Kendala ya, selama pandemi. Iya, karena terkait dengan visa yang belum bisa diterbitkan sampai sekarang. Coba next sama fotonya ya. Terus jadi ini ini dari Dubesnya? Iya, ini Twitternya. Di Twitternya Dubes Lukang. Bahkan kami belum memposting di medsos. Dubes Lukang sudah memposting duluan di akun Twitternya dia. Jadi langsung di tweet. Jadi mungkin ini orang anak-anak muda pertama yang ketemu dengan beliau. Tapi di Tiongkok tuh katanya ada yang dia mengutip dari Indonesia yang tentang hubul waton minal iman. Ya, itu ya. Betul. Itu di mananya, di masjid itu atau banyak sekali kita temukan di masjid, Mas. Oh, itu ditulis ya? Ditulis ya? Dalam bentuk kaligrafi. Tapi dia ngutip gak sih? Itu sebenarnya yang bikin tuh ulama-ulama dari Indonesia gitu. Nah, itu sumbernya nggak dikutip. Sebenarnya nggak dikutip. Sama dengan utlubul ilma wal bisin, itu banyak ditemukan tidak hanya di masjid, tetapi di tempat-tempat kebudayaan, museum itu ada. Nah, harusnya PCINU harusnya punya kewajiban itu. Betul. Menulis tuh ini dikasih aja bukunya. Betul. Gitu kan. Sumbernya dari sini. Sumbernya adalah para pendiri Nahdlatul Ulama gitu ya. Itu waktu kami menemukan pertama juga sempat kaget, Mas. Oh, kaget ya. Waktu itu kami 2012 di Kota Nanjang. Masjidnya kan baru. Jadi proses membangun masjid baru, masjid lama itu di sekitar masjid lama di kota lamanya itu mau dibangun MRT, stasiun MRT. Gedung apapun ambruk semua, dirobohkan semua. Tetapi masjid hanya satu-satunya yang dirobohkan itu hanya masjid di situ. Masjid kuno yang ada di situ. Selama masjid itu masih di dalam proses sekitarnya dirobohkan, mereka membuat masjid baru di lokasi yang berbeda, lebih besar, lebih bagus, lebih luas. Nah, ini belum dibuka selama izin operasional belum dikeluarkan. Nah, alhamdulillah waktu itu kami menjadi salah satu saksi yang peresmian masjid 2002 di Idul Adha 2002, proses dari masjid lama ke masjid baru. Pas proses peresmian, mereka bahkan mengundang perwakilan dari agama-agama lain di situ. Nah, dari situ akhirnya kita tahu model mereka mendirikan tempat ibadah lama yang tidak disentuh
sampai ada tempat ibadah baru. Nah, dari situ akhirnya di salah satu kaligrafinya di pintunya itu kami menemukan tulisan Hubbul Waton Minal Iman. Ini kok ada Hubbul Waton Minal Iman? Kaget sekali kita. Itu baru pertama kita di situ. Terus berjalannya waktu, teman-teman kan banyak tersebar di kota-kota lain. Di masjid-masjid kota lain itu banyak juga ditemukan ternyata. Kaligrafi yang sama. Hubbul Waton Minal Iman. Oh, itu harus dilacak itu apa perawinya. Tapi memang kalau saya melihat ini adalah pintu masuk bagaimana pemerintah Cina kepada Islam di sana untuk pintu masuk sebagai nasionalisme, relasi nasionalisme dan Islam di sana semua. Lah pintu masuknya ya lewat situ itu salah satunya. Ya artinya dia juga akhirnya menggunakan jargon-jargon nasionalisme ya. Betul. Dalam sejarah misalkan politik di Cina misalnya komunis melawan nasionalis itu betul. Tapi kemudian dia juga akhirnya berkompromi juga sama sebenarnya. Kalau sebelum Idul Adha sholat Id itu kalau kami di Wuhan terakhir 2019 sholat Id itu sebelum sholat saja kita mereka ada upacara bendera sama menyanyikan lagu nasionalisme, lagu national anthem mereka itu kebangsaan mereka sebelum sholat Idul Adha itu di masjid. Jadi termasuk Ahong itu imamnya ustadz lah. Nah, itu kan harus ditunjuk oleh pemerintah, Mas. Dan digaji pula kan? Digaji juga sama negara. Ditunjuk, digaji oleh negara dan dia anggota partai. Tapi biasa saja. Dan itu verified lah ibaratnya. Tersertifikasi. Tidak boleh ada orang di luar yang itu menjadi imam di situ. Kecuali kalau kita hanya jamaah berdua 3 orang Indonesia datang sholat misalnya, enggak masalah. Tapi kalau sholat jamaah ya harus ahong yang ada di situ. Makanya imam di sana itu tidak boleh sembarangan keluar masuk kota. Karena kan dia digaji untuk menjadi imam di masjid setempat. Kita juga ada penyuluh agama sebenarnya digaji oleh negara. Jadi Mas Suri, kalau lihat ke depan ya, apa sebenarnya yang menarik misalkan kita bicarakan hubungan Tiongkok dengan Indonesia ya. Tapi dalam kerangka misalkan sosial keagamaan, itu apa yang menarik? Yang paling menarik itu satu, kita adalah ingin masuk jalur diplomasi people to people, hubungan antar warga masyarakat kedua negara. Yang selama ini kita tahu kan diplomasi terkait dua negara ini paling kan statistiknya isinya tentang investasi ekonomi, perdagangan itu semua yang muncul angka-angkanya. Dan kami bertujuan untuk bagaimana caranya merekatkan hubungan antar warga khususnya di lingkup wilayah kita, misalnya Muslim di sana dengan Muslim di Indonesia sebagai pintu masuk dan menjadi salah satu instrumen diplomasi kita dengan mereka. Karena secara statistik walaupun tidak ada statistik resmi terkait dengan angka pemeluk agama di sana, itu paling tidak ada 30-40 juta penduduk yang beragama Islam di Tiongkok. Itu kalau kita mengacu dari sensus yang berkaitan dengan karena di sana itu ini Mas. Kalau sensus itu kan salah satunya yang ditanyakan adalah sukunya. Ya, sukunya. Dari ada 56 suku, yang suku mayoritas suku Han. Nah, suku yang selain itu ada suku Hui, suku Uighur. Suku Hui ini kan mayoritas Muslim. Hui itu mayoritas Muslim. Ya, yang kopiannya putih-putih itu. Nah, itu suku Hui. Kalau suku Uighur beda lagi. Nah, suku Uighur kan secara fisik berbeda, secara bahasa berbeda, budayanya juga berbeda. Itu suku yang kedua Muslim terbesar. Jadi kalau melihat angka dia beragama apa tidak itu biasanya berdasarkan dari sukunya ini. Karena di KTP-nya tidak ada agama, adanya suku. Suku aja ya. Ya, jadi dari situ. Maka kemungkinan besar ada sekitar 30-40 juta Muslim di sana, lebih besar daripada di Malaysia malah. Iya. Karena penduduk sana 1,4 hampir 1,4 miliar kan. 30 juta ya sedikit bagi mereka. Iya. Tapi bagi kita kan sangat besar, bagi Afrika, bagi Malaysia. Jadi kita ingin masuk lewat jalur keagamaan ini tadi. Bagaimana praktek keagamaan juga di sana itu kurang lebih sama dengan kita. Secara ritual, secara mazhab itu kan sama, mereka mayoritas Hanafi, kita Syafi'i. Jadi hampir kurang lebih sama. Lah,
pintu masuk itulah yang kita menjadikan salah satu awal kita sebagai instrumen untuk berhubungan dengan mereka. Karena kami yakin hubungan dua negara itu tidak akan kuat tanpa pondasi. Nah, pondasinya itu kan hubungan antar warga atau people to people exchange ini tadi. Gitu. Ya salah satunya lewat perkawinan juga ya. Saya lihat ada orang Indonesia yang menikah sama dia dan kemudian dia tinggal di sana ya. Ada terakhir itu anggota kami, Mas. Oh gitu. Anak Aceh, perempuan. Dia menikah sama orang Sukuhan. Warga Sukuhan sana. Ya. Jadi Kan sekarang musafir. Bagian dari yang menurut saya harus juga diinikan ya. Betul. Sekarang alhamdulillah udah punya putra satu ya. Baru tahun kemarin menikahnya. Baik. Terima kasih Mas Juhri atas waktunya ya. Nanti kita lain kali ada beberapa diskusi lagi terkait dengan PCINU Tiongkok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.